banyak sekali orang menyatakan bahwa itu kok ibadahnya mirip orang Islam, itu sujud, berwudu dia, pakai kerudung dia. Apakah orang Islam ini yang meniru dari ajaran Kristen Ortodok ini? Alasan mereka kalau kita debat dengan saudara-saudara kita yang Kristiani kan, agama itu yang penting pengamalannya, tidak ritual. Nah, ritual itu jadi yang penting rohani kita. Sama seperti waktu itu Pak Pendeta Seven Ibrahim, saya tanya, Anda bersunat? Sunat rohani. Sunat rohani. Ya. Puasa rohani. Puasa rohani. Kalau perlu makan juga makan rohani. Ya, bayar hutang rohani. Jadi kalau dalam Islam, sebodoh-bodohnya orang Islam itu ya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad, Rasulullah. Ya, tidak ada orang Islam mengatakan Rasulullah adalah bagian dari Tuhan. Jadi sudah absolut, batasnya absolut di situ. Final kayak di dalam Judaism, Elohim adalah Tuhan mereka. Kalau Latin kan kita cuma tahu tertulisnya sampai sekarang. Kalau Yunani beda lagi kan, alfa, beta, gamma itu Yunani, bahasanya sudah berbeda dengan Latin. Itu. Kalau Ortodoks tadi di antara 5 kepatriarhan tadi hanya satu saja berarti yang tidak Ortodoks. Karena mereka disebut Kristen Katolik ya. Kalau yang di Roma itu saja. Kalau 4 ini? Kalau 4 ini kenapa disebut Ortodoks? Karena mereka masih melakukan tradisi-tradisi yang kuno. Tapi ternyata walaupun 4, walaupun banyak, dia tidak diminati, tidak begitu diminati oleh masyarakat dunia. Kalau di Rusia kebanyakan ya Ortodoks. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Buddha paling enggak kan sudah di sana, sudah ke Rusia. Jadi kalau saya kan baca dari literatur, ya rata-rata ya Ortodoks. Kalau di Yunani juga Ortodoks, sebagian masih Ortodoks juga. Di apa? Yang jelas di Alexandria, di Rusia, di Istanbul itu Konstantinopel masih Ortodoks karena mereka masih menjalankan sembahyang gitu, mereka masih puasa. Tradisi itu sampai sekarang. Makanya kalau kita searching di internet bagaimana kalau bahasa Inggris kan Orthodox praying in Russia gitu, atau Russian Orthodox, kita klik gitu aja kan sudah kita lihat bagaimana cara mereka sembahyang. Itu pasti pakai kerudung. Cuma kalau yang Alexandria kan berbahasa Arab, sebagian berbahasa Koptik. Saya ulangi lagi pemirsa, review 1. 5 kepatriarhan di dalam kekristenan. 1. Yerusalem. Yerusalem ini adalah Ortodoks Timur. Ya, masuk Timur. Antioquia itu Ortodoks Timur. Timur masuknya. Kemudian Bizantium itu Konstantinopel. Itu Ortodoks Timur. Bagian timur masih. Alexandria, daerah Alexandria ini timur Ortodoks Timur Oriental. Timur dulunya. Kecuali setelah Konsili Kalsedon karena menolak jadi Oriental itu. Jadi satu ini saja yang Oriental. Yang sekitar wilayah Alexandria kan ada Ethiopia, ada Suriah, ya kan, ada Koptik. Yang Rusia masuk mana ini? Yang Rusia Ortodoks Rusia, jadi masuk timur. Karena kan memang kalau kita lihat di peta, kan Roma ini kan memang barat. Enggak masuk di mana? Rusia ini, Antioquia. Ortodoks Timur. Rusia masuk di Ortodoks Timur yang pusatnya di Bizantium kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Bizantium itu berarti Konstantinopel. Istanbul. Kalau nggak salah ya. Dan yang terbesar itu waktu itu ada di Bizantium sama Roma. Bukan? Bizantium sama Roma. Tapi paling besar kan memang Roma sampai sekarang. Yang ada di Italia itu. Di Italia. Sedemikian hingga Roma ini yang menyebar persebarannya jauh lebih dan luas, mereka berbeda karena menurut tradisi Roma kan paus itu ada subordinat. Jadi tertinggi kepangkatan kan paus. Tapi kalau di Ortodoks yang lain seorang pemimpin kepatriarhan itu setara. Dia utama tapi tetap kedudukannya setara. Dia tidak tunduk pada kepausan di Roma gitu loh. Mereka kalau Roma kan dimanapun Katolik di Indonesia, Katolik di mana kan dia tunduk pada Roma, pada paus. Nah, tapi kalau yang kayak Alexandria kepausan ini mereka tidak tunduk, tapi mereka setara. Jadi utama tapi tetap setara gitu antara Alexandria dan Antioquia gitu loh.
gitu, dan Rusia gitu, pemimpin agamanya gitu. Iya. Kemudian atau Kiptiah kalau orang sering kali orang mendengar namanya Kristen Koptik, Kristen Koptik, atau bahasanya kalau bahasa Arab itu Kiptiah. Nah, Kristen Koptik ini masuk dalam Ortodoks Timur Oriental ya, karena berasal dari Alexandria. Di Jakarta banyak, dia ada dua gerejanya di Bekasi, satunya di Jakarta Barat. Cuma saya datang yang di Bekasi. Ya, baik. Terus kemudian begini Bunda Etika, banyak sekali orang menyatakan bahwa itu kok ibadahnya mirip orang Islam, itu sujud dia berwudu, dia pakai kerudung dia. Apakah orang Islam ini yang meniru dari ajaran Kristen Ortodok ini? Meniru, copy paste? Bagaimana Bunda Etika? Ya, kalau tuduhan Kristen Ortodoks begitu, misalnya kalau kita baca dari komen-komennya di Pak Bambang Nurusena, kan dia apa, seorang Kristen Ortodoks Suriah, ya kan, ya itu wajar aja perspektif mereka, kan kami lebih dulu ada, terus Anda ada agama baru, kok sholatnya mirip kami, kan gitu. Jadi kita gini, kalau kita memahami suatu agama itu, kita coba berdiri in their shoes, as if we were in their shoes. Seperti kita coba kalau kita di posisi mereka, pasti mereka lihat seperti itu. Kalau kita di posisi mereka, ya kita berpendapat seperti itu, misal itu ya. Nah, tapi masalahnya begini, kita akan bicara dari perspektif kita. Kalau soal niru-meniru, tentunya Yahudi dulu dong, Yudaisme dulu. Jadi nanti Yudaisme ngeklaim, jadi kamu juga tiru kami, gitu kan? Nah, itu betul. Karena kan Yudaisme tidak menganggap Kristen sebagai agama seperti Kristen, bahwa Yudaisme itu mereka akarnya dari Yudaisme, kan gitu, ya toh. Ini perjanjian lama, perjanjian baru, jadi kita akarnya dari situ, kan. Makanya kita sebenarnya sesuai dengan tidak perlu rohani. Jadi biasanya mereka mengatakan tidak perlu ritual secara ritual, kan gitu. Padahal di tempat lain masih ritual banget, gitu kan. Nah, kalau soal contek mencontek, ya berarti Anda mencontek Yudaisme dong, tata ibadahnya, karena walaupun Yudaisme Yahudi walaupun Yahudi memang berdiri, kan, cuma ada sedikit jongkok, tapi kan pada hari-hari tertentu dia ada sujudnya juga, ya kan. Nah, kalau kita bicara soal tiru-meniru, sama dengan waktu saya debat dengan seorang pendeta, mengatakan bagaimana mungkin Islam ini kan baru ada setelah Kristen 600 tahun. Tahu-tahu mengatakan Isa itu nabi, padahal 600 tahun nggak ada masalah, Isa ini Tuhan, kan gitu. Bagi mereka sama juga. Pertanyaan ini saya tanyakan kembali, bagaimana mungkin Kristen mengatakan bahwa Tuhan dalam tanah perjanjian lama itu Trinitas, padahal selama 1500 tahun orang Yahudi itu udah nggak ada masalah sama 4000 tahun pegang Taurat. Tahu-tahu 1500 tahun kemudian orang Kristen mengklaim sebagai Trinitas. Sama kan, kalau kita bicara soal itu kan sama dong, ya toh. Nah, cuman dalam perspektif Islam kan begini, Islam ini adalah agama yang disempurnakan, ya kan. Jadi agama-agama Yudaisme, Kristen, dan Islam, dan yang jelas kan kalau secara konsep ketuhanan kan Yudaisme dengan Islam sama nih, tauhid. Ya, kalau Kristen kan Trinitas, mostly kebanyakan. Nah, kalau orang ini, kita ini agama yang disempurnakan, Islam ini. Quran juga kitab yang disempurnakan, ya kan. Kemudian Nabi Muhammad nabi terakhir, ya kan. Kemudian ditanya, buktinya apa Nabi Muhammad nabi terakhir? Kami nggak percaya, gitu. Nabi terakhir, kitab Al-Quran kami nggak percaya, gitu. Ini kan kitab dongeng. Nah, kalau menurut Pak Bambang Nurusena ini, kalau nggak salah ini cerita tentang dalam Quran beberapa dongeng, kan gitu, dongeng legenda dari Midras yang masuk, gitu. Nah, kalau kami sebagai orang Islam kan begini, apakah ada nabi setelah Nabi Muhammad yang sebesar Nabi Rasulullah? Ada nggak? Setelah Rasulullah meninggal, ada nggak nabi yang mengklaim saya ini nabi,
dulu kan banyak yang mengaku betul, nabi. betul. Ada nggak yang seperti Rasulullah? Nggak ada kan? Ada nggak kitab suci yang sebesar pada zaman Rasulullah saja masih hidup? Banyak. Itu yang ada muncul-muncul nabi palsu itu. Tapi kan mereka tidak bisa bertahan. Iya, betul. Terus kalau mereka mengklaim nabi, kitab sucinya mana? Ada tidak kitab suci seperti Quran dihafal oleh ratusan juta orang, ya kan? Ada nggak? Kalau memang itu bukan nabi kitab terakhir, bukan nabi terakhir, ada nggak sampai sekarang? Itu aja kan logikanya kan kita belum bicara masalah kebenaran Quran, tapi dari logika kan sudah ada tidak? Kalau kita mengklaim terakhir itu betul apa tidak kan? Betul. Ya. Terus kenapa kita disempurnakan? Paling nggak dimudahkan dong. Kita puasanya orang Yahudi begitu beratnya, 1 hari penuh. Tapi teman saya kuat, hebat loh. 5:30 sampai 6:30 pagi berikutnya, ya kan? Nggak boleh kesentuh air, nggak boleh mandi dan sebagainya kan. Mereka juga kuat. Tapi kan itu memberatkan sehingga Kristen mungkin Ortodoks ini agak lebih ringan lagi. Setelah makan malam, ya kan, jam 7, jam 8. Nah, kita ringan lagi, ada sahur, gitu kan. Nah, kalau sampai kita nggak kuat ya, mereka belum lihat agama lain gitu loh. Belum lihat bagaimana ajaran Ortodoks, bagaimana ajaran Judaism itu. Jadi memang penting untuk melihat itu. Terakhir, Bunda Etika, ini kenapa saudara kita Kristen dan Katolik? Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Mungkin Bunda Etika bisa jawab secara singkat padat. Kenapa saudara kita Kristiani tidak mengikuti ajaran Kristen Ortodoks? Yang maksudnya yang di menurut saya Roma kan, yang di Kebatian Roma kan. Terserah. Ya, Katolik dari Roma, benar. Jadi saudara Kristen di Indonesia nih, Kristen dan Katolik pada umumnya, ini kan tata cara liturginya di Bible itu kan hampir tidak ada. Contoh, saudara kita Kristen Katolik kalau beribadah itu kan menangkupkan tangan. Sementara di Bible tidak ada satupun ayat yang menyatakan kalau beribadah itu menangkupkan tangan. Yesus Kristus kalau berdoa ya mengangkat tangan kan begitu. Kemudian di Bible berkali-kali disampaikan bahwa Yesus Kristus itu kalau dia beribadah, sholat, dia bersujud. Matius pasal 26 dan 39 misalnya. Misalnya begitu. Seperti yang dilakukan oleh Kristen Ortodoks kan begitu saat ini kan mereka juga sujud kan. Semua ada sujudnya, kemudian ada rukuknya di seperti Torah itu di Nehemia pasal 86 ya. Sementara saudara kita Kristen dan Katolik tidak ada satupun yang beribadah itu bersujud dengan muka hingga sampai ke tanah. Tidak ada. Adapun kalau misalnya di Katolik itu namanya bersujud tapi bukan, itu bertelut seperti dipraktekkan Ustadz Kainama yang lalu itu dia lututnya kan? Berlutut. Berlutut. Nah, ini di Bible tidak ada satupun liturgi yang menyatakan, yang menjelaskan tentang tata cara ibadah itu sebagaimana yang saudara kita Kristen dan Katolik di Indonesia ini. Begitu. Bagaimana Bunda? Jadi dari intinya ya, dari fondasinya dulu, bahwa memang tidak mudah mengatur agama di mana secara liturgi itu sama. Jadi gini, secara ibadah kita kalau sholat, kita mau sholat di Mesir, kita mau di Turki, mau di Thailand, sama caranya sholat. Paling kalau sedikit tangan ke atas dan sebagainya, tadi semua dalam bahasa Arab, ya kan? Sama dengan Yahudi juga Amidah, jadi bacaan sholat itu namanya Amidah, sembahyang mereka semua dalam bahasa Arab. Nah, semua itu seragam. Ya, ini kan tidak mudah, memang kesamaan bahasa. Nah, Kristen ini tadi pertama dia konsep ketuhanannya kan memang tidak sama. Maksudnya gini, mostly Kristen itu bisa bahwa Trinitas, tapi kan ada yang Oneness, ada yang Unitarian, bahwa sebagian besar memang Trinitas. Tapi karena wilayah yang begitu luas ini dalam kekristenan dan memang tidak ada patokan bahasa teks kitab suci, ya kan, adanya kan teks tertua bahasa Yunani, dan itu masih ada perdebatan apa sih asli kitab Injil aslinya, bahasa Yunani itu bahasa Aram, kita masih perdebatan. Nah,
sehingga berjalannya waktu ini mereka terpecah-pecah dalam masalah teologi, dalam masalah geografi, dalam masalah bahasa, karena pengaruh bahasa, pengaruh geografi, pengaruh politik, ya kan, terus pengaruh teologi. Mereka sehingga akan bergeser. Misalnya kalau di Katolik Roma lebih banyak menggunakan bahasa Latin dalam liturginya, yang Yunani, dekat Yunani pakai bahasa Yunani kan gitu. Jadi perbedaan-perbedaan seperti ini itu akan terus bergeser kalau tidak ada patokan yang seperti kita kalau sholat bacanya Al-Fatihah ini kan sudah pakemnya sudah di situ, harus seperti ini, sehingga sholat itu dimanapun sama, ya kan, kecuali yang sesat. Nah, dalam kekristenan ini banyak sekali pengaruh tadi geografis, politik, ya karena kenapa? Ya memang faktor masalah keturunannya kan memang masih ada beberapa yang tidak Trinitas. Tuhannya saja sampai sekarang konsep ketuhanan. Saudara kita Kristen dan Katolik belum final. Belum final. Belum final. Kitab suci juga belum berapa final. Sih Tuhan itu yang sebenarnya satu atau tiga itu belum final. Kitab suci juga belum final. Ya misalnya Protestan 66, Katolik 73, Ortodoks Ethiopia 78 buku kan masih belum final. Seperti Quran 114 surat, begitu ya. Nah, jadi pengaruh geografi dan teologi ini kan begitu kuat sehingga di Roma pengaruh Roma juga kuat ya, agama-agama di situ waktu saat itu, sehingga kita kalau mengatakan gini, alasan mereka kalau kita debat dengan saudara-saudara kita yang Kristiani kan agama itu yang penting pengamalannya, tidak ritual. Nah, ritual itu tidak, jadi yang penting rohani kita. Sama seperti waktu itu Pak Pendeta Stephen Ibrahim, saya tanya, kenapa Anda tidak puasa? Saya bilang begitu kan. Awalnya kan Yesus mengangkat pedang kan di Bible itu, dan dia sampaikan Yesus tidak mengangkat pedang, itu pedang rohani kata dia. Saya tanya, Anda bersunat? Sunat rohani. Sunat rohani. Puasa rohani. Kalau perlu makan juga makan rohani. Bayar hutang rohani. Karena kan ternyata saudara-saudara mereka yang di Rusia, yang di Mesir kan tidak, ritual itu dijalankan fisik. Kalau memang ritual itu rohani semua, perpuluhan kalau bisa perpuluhan rohani, Bunda Etika. Jadi itu pengaruh geografi dan sebagainya, dan saya tidak tahu pasti ya, karena ini saya belum mempelajari secara pasti. Ya tadi pengaruh bahasa, pengaruh politik, geografi, ya kan, dan teologi itu mempengaruhi. Kayak tadi karena orientalis menolak Konsili Kalsedon, ya kan misalnya. Kemudian ada lagi konsili-konsili lain yang ditolak oleh, nggak setuju oleh beberapa gereja yang lain. Itu menyebabkan perpecahan-perpecahan dalam gereja. Dulu ada nama stigma barat dan stigma timur, itu perang antara poros barat dan poros timur, perang dingin maksudnya ya. Jadi itulah karena kenapa? Karena konsep keturunannya berbeda. Belum final maksudnya, belum final. Artinya memang sebagian besar mereka Trinitas, tapi ada yang di Amerika juga sekarang banyak yang mengatakan Unitarian ya, pengikut Unitarian. Jadi kalau dalam Islam, sebodoh-bodohnya orang Islam itu ya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasulullah. Rasul. Betul. Tidak ada orang Islam mengatakan Rasulullah adalah bagian dari Tuhan. Jadi sudah absolut, batasnya absolut di situ. Final kayak di dalam Judaism, Elohim adalah Tuhan mereka, Moshe Rabinu, Moshe ya nabi mereka. Jadi sudah final kan. Nah, ini yang membedakan, karena gini, agama itu pokoknya intinya itu pada tauhid, pada konsep ketuhanan yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia yang disembah. Yang disembah ini harus jelas. Konsep ketuhanan ini harus absolut final. Nah, kalau yang tinggi ini belum final, akibatnya yang bawah-bawah banyak sekte, sehingga kalau menurut Ensiklopedia Britannica itu ada 33 denominasi, 33.000 denominasi Kristen dan Katolik di seluruh dunia. Dimana kita kalau kita bertanya kepada teman, saya kan kadang-kadang bertanya, loh, teman saya waktu saya masih kerja, saya kan ke Balikpapan, tinjauan ke Balikpapan. Teman saya Mbak Christine begini, mau ke gereja. Ya sudah toh Mbak Christine itu ikut Bapak Kepala itu mau ke gereja. Dia bilang,
Enggak Bu, gerejanya beda. Loh baru saya kok bisa beda ya? Yang saya tahu kan Mas Ipung mau masjid Mas Ipung di mana kan enggak? Terserah ya, terserah. Mau masjid mana? Nah, mau di jalan tol? Final. Jadi gini, jalan tol mana saja? Konsep sudah final. Yeah. Tidak ada masalah mau masjid di mana kecuali yang sesat. Ya, kita enggak bicara yang sesat. Secara umum kan orang Islam tidak akan mengatakan masjidmu di mana, ya kan? Nah, akhirnya saya gini, loh. Beda saya nggak bisa, saya harus di Sepinggan dekat bandara jam 7 pagi ya sudah gini. Saya biasanya kalau ke pasar kan jam 9, saya jam 6 tak ke pasar biar saya bisa ngantar dia sekarang ke gereja. Jadi saya ke pasar lewati gereja dia turun, toh saya sama-sama ke pasar. Maksudnya inilah Islam rahmatul alamin ya, akhlak kita kan memang harus kita tunjukkan, bukan berarti kita ikut-ikut, tapi soal akidah kita tetap akidah kan gitu. Nah itu mungkin Mas Ipung. Jadi yang membedakan itu karena banyak sekali faktor, pengaruh politik, pengaruh bahasa, teologi, geografis yang mempengaruhi. Karena apa? Karena tidak ada platform yang pasti. Platform yang pasti seperti Islam ini loh, sholatnya harus begini, bacaannya ini selesai, ya kan? Karena liturginya kan beda-beda dan menggunakan bahasa Latin, bahasa Koptik, bahasa Arab, berbagai bahasa itu yang menyebabkan pergeseran-pergeseran otomatis akan berbeda. Ya. Mungkin ada yang terakhir satu hal para pemirsa, yakni ada Kristen Ortodoks. Kenapa tidak ada Islam Ortodoks? Bahkan ada Yudaisme Ortodoks. Ada. Nah, jadi Yudaisme itu ada aliran reformis Ortodok ya, Karaite. Kalau saya belajar ke Rabbi Tobia, dia Yudaisme Ortodoks ya, Ortodoks juga ada ultra Ortodoks ya dan sebagainya. Karena tadi saya belajar dari teman-teman Yudaisme, dari Rabbi, bahwa Ortodoks itu artinya masih keep up, masih melestarikan tradisi-tradisi sejak awal agama itu muncul. Nah, itu Ortodoks. Nah, berarti saya belum tahu sih kalau Yahudi yang reform, yang kara itu, tapi yang jelas saya belajar dengan Rabbi ya, Rabbi menerapkan semua mitzvot 613 kecuali kalau mitzvot itu berkaitan dengan bait suci. Nah, dia tidak dijalankan karena nggak ada bait sucinya. Nah, jadi dia Ortodoks. Kalau yang lain saya belum tahu, jadi saya nggak bisa bicara apakah yang kara itu jelas dia kalau nggak salah dia menolak Talmud kalau nggak salah. Ada lagi yang reform seperti apa, yang jelas yang saya pelajari itu Ortodoks. Sebenarnya Kristen yang Ortodoks itu yang masih sembahyang, yang masih puasa gitu kan. Sementara yang tidak Ortodoks seperti yang di Indonesia ini adalah tidak menjalankan ibadah secara fisik. Kok tidak ada Islam Ortodoks? Kok nggak ada Islam Arian Ortodoks? Jadi gini, kalau kita compare dengan Kristen ya, yang banyak, kalau Yudaisme kan cuman sedikit ya. Kalau Kristen kan banyak, itu seimbang dengan Islam. Jadi gini, orang yang melaksanakan sembahyang, puasa itu dalam tradisi Kristen tergantung alirannya Mas Ibu. Kalau dia Ortodoks yang taat ya, dia menjalankan. Disebut Ortodoks. Kalau Islam tidak tergantung dia NU, dia Sunni kan. Kalau NU bukan aliran juga, Sunni, Muhammadiyah, apa Sunni, Syiah dan sebagainya, itu dia menjalankan, itu tidak tergantung pada aliran. Aliran manapun dia sholat sepanjang dia taat gitu loh. Ya, itu hebatnya Islam di situ. Jadi tidak menjalankan sesuatu berdasarkan aliran. Aliran ini saja yang menjalankan. Misalnya Ortodoks Rusia, Ortodoks Suriah, dia sembahyang loh 7 kali sehari. Sementara yang Katolik Roma dan yang di Indonesia tidak, di Inggris semuanya tidak, ya kan. Nah, jadi berdasarkan aliran. Oh, ini aliran ini dia sembahyang, masih tradisi, masih dilakukan. Islam kan tidak. Sejak dulu tradisi puasa, sembahyang, baca Quran semua ada di semua aliran, ya kan. Dengan syarat orang itu taat. Kita nggak bicara orang yang nggak taat ya. Yang nggak taat kan yang KTP abangan itu kan berbeda. Itu hebatnya Islam di situ. Jadi nggak ada istilah Islam Ortodoks. Itulah menunjukkan kebesaran Islam kan di situ. Iya. Baik, kita tutup dengan satu peristiwa menarik, yakni ketika seorang anak kecil, saya tanyakan kepadanya, "Wahai nak, siapa nama Tuhanmu?" Allah. Siapa nama nabimu? Muhammad. Apa nama kitab sucimu?
Al-Quran. Final. Ya. Final. Selesai. Terus kemudian suatu ketika ada seorang pria, seorang pria, saya tanya, siapa nama Tuhan? Yesus. Apa nama kitab suci Anda? Alkitab. Menurut Anda Allah itu siapa? Ya Yesus lah. Tuhan Anda berapa sebenarnya? Nabinya Allah, siapa? Gitu ya, kan? Gitu. Nabinya siapa? Saya tanya begitu, bingung dia. Mulai berpikir. Dan akhirnya ini menjadi panjang, Dan dia pulang dengan pikiran yang terngiang-ngiang begitu, Bunda. Artinya kita bersyukur Islam ini diberkati dengan agama yang secara akademik, secara akal sehat, secara pemikiran sudah final, begitu. Sudah final. Dan bisa masuk dinaikkan ke meja akademik pun itu bisa sesuai dengan satu lagi ya, setiap agama itu ada schools, aliran. That's why tadi saya katakan dalam ensiklopedia Britannica itu ada 33.000 aliran Kristen dan Katolik. Sementara Islam itu ada aliran tidak sebanyak itu. Dalam Buddha juga ada, dalam Hindu juga ada, itu namanya school. School itu wajar. Setiap agama itu selalu ada aliran, itu wajar karena manusia itu akan berbeda penafsiran, ya. Tapi tidak akan dia menjadi agama baru gitu loh, Mas itu. Maksudnya gini, Kristen menjadi Katolik dengan berbeda gitu loh. Kita tahu kan antara Kristen dan Katolik sudah berbeda. Konsep ketuhanannya Trinitas, sama-sama Trinitas, tapi dalam Katolik ada menghormati orang-orang suci, dalam Kristen tidak ada, ya kan. Sudah liturginya juga sudah berbeda. Jadi agama yang berbeda seolah-olah gitu loh. Nah, dalam Islam kan nggak ada. Nah, karena apa? Tadi konsep ketuhanannya sudah final itu mau diapa-apakan. Misalnya seorang Islam itu nggak ngerti apa-apa, benar-benar dia uneducated, ya tetap dia tahu bahwa Rasulullah itu Nabi Allah itu Tuhan, tidak akan menjadi hal-hal yang berbeda. Tidak tergoyangkan soal itu. Itu sudah absolut perbedaan. Baik, demikian kita akhiri. Terima kasih telah menonton. Semoga semuanya Anda, para penonton yang kami muliakan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim